Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap posisi energi kamu dan energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke, Wak Geng, kali ini saya akan mengambil judul apa yang akan terjadi dalam waktu 24 jam ke depan untuk diri kamu. Apakah ada suatu kabar yang bersifat positif atau memang kabar yang bersifat negatif? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut sedang berusaha untuk memberikan keseimbangan atau sedang berusaha keras untuk mendapatkan perubahan. Kalau saya bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan terhadap kondisi satu energi yang saya katakan tadi, sepertinya pihak lain untuk saat ini masih menerima suatu kemanipulatifan, tetapi kemanipulatifan itu membuat pihak lain masih memprioritaskannya. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan
mengarah terhadap manusia tersebut. Lagi-lagi, saya akan mengarah terhadap manusia tersebut sebelum saya mengarah terhadap posisi energi kamu. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, baik secara batin, baik secara pemikiran, baik secara perasaan, sepertinya ketiga aspek yang saya katakan tadi, saya mengategorikan manusia ini sudah dimanfaatkan. Saya mengategorikan manusia ini benar-benar menerima kemanipulatifan dari hal yang dia prioritaskan. The Moon, kartu pertama yang saya pegang. The Moon, kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Piscesnya, saya mengategorikan kembali manusia ini benar-benar sangat sensitif dan benar-benar lagi berada di dalam situasi yang sangat emosional. Karena sisi keemosionalan dia muncul dari satu hal yang disembunyikan oleh orang yang dia prioritaskan. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Cancernya, sepertinya manusia yang selama ini kamu prioritaskan, kondisi diri dia benar-benar belum sanggup untuk melupakan diri kamu, tetapi di sisi lain manusia ini masih mengikat suatu hubungan, tetapi hubungan itu bukan memberikan diri dia suatu kenyamanan, tetapi memberikan ketidakbahagiaan ataupun ketidakbebasan. Saya mengategorikan manusia ini berada atau sedang menerima suatu pertengkaran. Bisa saja pertengkaran yang saya katakan ini berasal dari hubungan dia terhadap pihak ketiganya. Bisa saja pertengkaran ini antara diri kamu, bisa saja pertengkaran ini berasal dari pekerjaan dia, bisa saja pertengkaran ini berasal dari keuangan ataupun bisnis yang dia jalankan. Yang seakan-akan pertengkaran yang saya katakan tadi, Wak Geng, membuat manusia ini sangat kacau di dalam pemikiran dia. Mana yang harus dipilih dan mana yang harus diutamakan. Kalau dia mengesampingkan hubungan perselingkuhan dia, sementara pihak ketiga selalu memberikan dampak negatif. Kalau dia mengutamakan antara diri kamu, ketika diri kamu menuntut suatu beban agar manusia itu memberikannya, pihak ketiga seakan-akan memantau apa yang akan dilakukan dan apa yang akan direncanakan. Kalau saya mencoba untuk menarik dari sisi zodiak Scorpio-nya dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, bisa saja saya mengategorikan manusia ini seperti menyimpan suatu amarah yang dimana amarah tersebut ingin diluapkan. Karena dia menyadari
Apa yang dia prioritaskan dan apa yang dia utamakan ketika diri dia mengambil satu keputusan untuk meninggalkan diri kamu, seperti ada sesuatu hal yang disembunyikan dari diri dia. Ini yang saya lihat, Wak Geng. Cocok kau rasa dengan apa yang barusan saya katakan ketika diri saya mengarah terhadap energi manusia tersebut? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu agar apa yang baru saya sampaikan bersifat resonate ataupun tidak resonate. Karena kemunculan kartu pertama yang saya pegang ini membuat pemikiran saya tiba-tiba langsung ngeblank. The Moon, unsur air. Sesuatu hal yang dimanipulatif tetapi kenapa masih diprioritaskan? Sesuatu hal yang sudah merugikan diri dia tetapi masih dia perjuangkan. Sesuatu hal yang masih dia berikan kenyamanan, tetapi kenyamanan itu mengubah kehidupan dia. Seperti ada sesuatu hal yang sudah diberikan terhadap manusia ini sehingga manusia ini mengiyahkan segala perkataan dari pihak ketiga. Saya tidak tahu apakah pihak ketiga ini dengan sengaja membuat sesuatu hal terhadap manusia ini atau memang ada permainan. Soalnya kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, kartu yang berkaitan terhadap akal logika, di luar dari akal logika. The Moon. Saya mulai ngeblank ini. Ingin menyatukan energi diri dia dengan energi saya, sementara energi dari sisi lain yang saya rasakan begitu sangat kuat, yang dimana energi dari sisi lain itu bukan bersifat positif, melainkan bersifat negatif. Kalau saya mencoba untuk menerobos dari sisi negatif yang diberikan oleh energi sisi lain, saya yakin sudah ada permainan yang sudah dilakukan ini. Karena pihak lain yang berdampingan agar manusia ini memprioritaskan orang yang mengabaikan diri kamu sudah terlalu lama memantau hubungan yang selama ini kamu jalankan. Sudah terlalu lama melihat kondisi kebahagiaan yang pernah kamu jalankan terhadap manusia ini. Yang seakan-akan pihak yang berdampingan terhadap diri dia tidak terima kebahagiaan yang pernah kamu nikmati terhadap manusia ini. Bisa saja pihak ketiga yang saya kategorikan atau pihak lain yang saya kategorikan di sini keluarga diri dia, atau memang sahabat dari diri kamu, atau memang hubungan bisnis dia, atau memang yang berdampingan terhadap diri dia. Ini yang saya lihat, Wak Geng. Kartu pertama, kartu yang sangat membuat diri saya ngeblank. Nah, kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi kamu, sepertinya ada sesuatu hal yang akan terjadi terhadap diri kamu tetapi tidak kamu ketahui, yang datang secara tiba-tiba. Saya mengategorikan sesuatu hal ini bisa saja bersifat positif, bisa saja bersifat negatif. Tetapi diri kamu harus memakai logika kamu dalam waktu 24 jam ke depan.
Karena tanpa kamu sadari, 24 jam ke depan ada kabar yang menguntungkan dan ada kabar tidak menguntungkan diri kamu. The moon, sesuatu hal yang begitu sangat misterius. Atau bisa saja yang selama ini, apa yang pernah disembunyikan dari diri kamu, apa yang pernah dirahasiakan terhadap diri kamu, terbongkar secara tiba-tiba atau memang kebalikannya. Ini Dewa Geng. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Chariot. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Chariot. Di mana kemunculan kartu The Chariot ini kartu yang masih berbicara terhadap unsur air. yang berlambangkan 3 zodiak kembali. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengarahkan terhadap posisi energi kamu dengan kartu sebelumnya, yang dimana tadi saya mengatakan dalam waktu 24 jam kamu akan mendapatkan satu kabar positif atau memang kabar yang negatif. The Chariot ini mengharuskan diri kamu untuk memakai pemikiran kamu yang cerdas. Karena kalau kamu mengambil satu keputusan secara gegabah terhadap apa yang akan terjadi dalam waktu 24 jam kemudian dari sekarang, itu akan merugikan diri kamu dan kamu tidak akan mendapatkan yang namanya keberuntungan. Kamu akan terjebak dan kamu akan merasa dihakimi dan kamu akan menerima berbagai pertengkaran. Kesampingkan perasaan kamu, utamakan logika kamu. Siapapun yang menghampiri diri kamu, baik secara energi baru, baik energi lama kamu, baik rekan bisnis kamu, baik rekan pekerjaan kamu, baik terhadap keuangan kamu, kamu kendalikan dengan pemikiran kamu yang cerdas. Jangan kamu kendalikan dengan perasaan kamu. The Chariot, hitam di atas putih, putih di atas hitam. Muncul pertengkaran dan akan memanipulatif kamu. Wow, saya tidak tahu ini harus berbicara apa terhadap diri kamu. Saya hanya sekedar menyarankan diri kamu, kesampingkan perasaan kamu, utamakan logika kamu. Ya Wak Geng, kita lanjut kartu berikutnya. Muncul Seven of Swords, 7 pedang yang dimiliki oleh seseorang. Di mana ketujuh pedang ini, kalau saya mengambil satu pedang saja dari ketujuh pedang tersebut, kelicikan, pertikaian, perdebatan, perselisihan untuk mendapatkan keuntungan. Hati-hati Wak Geng. Saya hanya bisa menyarankan terhadap diri kamu untuk 24 jam ke depan. Hati-hati. Ada kelicikan yang akan terjadi. Kelicikan untuk mendapatkan keuntungan dan membuat diri kamu dirugikan. Nah, kalau saya mengarahkan ketiga kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, bisa saja sesuatu hal yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu tanpa kamu ketahui,
tanpa kamu sadari dan tanpa kamu pahami, sepertinya dalam waktu 24 jam ke depan muncul ke permukaan ini. Yang selama ini diri kamu berpikir, kenapa seperti ini kehidupan saya? Kenapa seperti ini terhadap perencanaan saya? Kenapa seperti ini? Apa yang ingin dilakukan semua buntu. Ada jawaban dari pemikiran kamu. Ada jawaban. Saya langsung, kartunya benar-benar. Kita lanjut kartu berikutnya. Three of Wands, 3 tongkat. Tadi 7 pedang, sekarang 3 tongkat. Dimana kemunculan 3 tongkat ini, kalau saya mengambil 1 tongkat dari ketiga tongkat tersebut, sepertinya terlalu banyak perencanaan kamu yang sedang kamu susun di sini. Terlalu banyak target yang ingin kamu capai. Terlalu banyak hayalan kamu, terlalu banyak mimpi kamu. Three of Wands, perencanaan untuk mengembalikan keseimbangan hidup. Three of Wands, perencanaan terhadap kestabilan hidup. Saya hanya mengatakan terhadap diri kamu, apa yang kamu rencanakan akan kamu dapatkan sesuai dengan ekspektasi kamu, tetapi kesampingkan perasaan kamu dalam waktu 24 jam ke depan. Karena sangat kuat energi negatif yang saya rasakan untuk saat ini ketika diri saya mengambil topik tersebut. Saya mengambil topik ini karena berdasarkan komentar yang diberikan terhadap diri saya. Siapa tahu ketika diri saya membuat video ini bisa mewakilkan perasaan kamu dan untuk kamu dapatkan dan agar diri kamu lebih waspada. Ini dia geng. Saya semua tergantung kepada kamu. Apapun yang saya sampaikan, apapun informasi yang saya katakan, saya hanya bisa mengatakan resonate atau tidak resonate, semua tergantung bagaimana diri kamu untuk menyikapinya. Karena setiap video yang saya berikan atau yang saya buat atau yang saya upload, tujuan saya cuma satu, agar diri kamu lebih berhati-hati, agar diri kamu lebih berwaspada, agar diri kamu menyeimbangkan antara perasaan dengan logika. Tujuannya diri kamu tidak bersedih lagi. Saya tidak menyalahkan bagaimana ketulusan kamu di masa lalu dan saya tidak membenarkan manusia tersebut. Saya hanya mencoba untuk melihat sisi batin kamu dan sisi batin manusia tersebut, geng. Kita lanjut kartu terakhir. Muncul kartu The Three of Pentacles. The Three of Pentacles. Ada satu penawaran ini. Penawaran yang selama ini kamu tunggu-tunggu, kabar dari yang selama ini kamu tunggu-tunggu, keputusan yang selama ini kamu tunggu-tunggu. Karena ada satu energi yang akan datang untuk memberikan diri kamu bantuan, tetapi ada energi lain yang saya rasakan untuk memberikan diri kamu suatu kemanipulatifan. Karena muncul kartu The Moon. The Moon ini bisa berbicara positif, bisa berbicara negatif. Tetapi yang saya rasakan aura negatif, bukan aura positif. Sesuatu hal tanpa kamu sadari akan kamu dapatkan. Sesuatu hal yang tanpa kamu ketahui
akan mendapatkan suatu penawaran, tetapi ketika penawaran itu sesuai dengan ekspektasi kamu, kamu jangan bangga. Karena ada energi yang akan muncul untuk memberikan diri kamu kemanipulatifan. Ini dia, Wak Geng, yang saya rasakan. Wow. Mudah-mudahan dalam waktu 24 jam tidak terjadi suatu kelicikan yang terjadi terhadap diri kamu keberuntungan. Mudah-mudahan dalam waktu 24 jam ke depan, seseorang yang telah menyakiti diri kamu, baik energi masa lalu kamu, atau rekan pekerjaan kamu, atau rekan bisnis kamu, meminta maaf. Semoga alam semesta menjawab perkataan saya dan memberikan yang terbaik terhadap kehidupan kamu. Dan semoga apa yang kamu inginkan dalam waktu 24 jam ke depan sesuai dengan target kamu. Agar diri kamu bisa mendapatkan yang namanya keseimbangan. The moon, unsur air yang keluar, Wak Geng. Air tidak bisa disentuh tetapi bisa dirasakan. Sesuatu hal yang begitu sangat misterius. Pergunakan logika kamu karena munculnya kartu Seven of Swords ini sangat kuat reaksinya. 7 pedang. Ya, Wak Geng. Memang saya mengakui ada penawaran yang akan terjadi, baik berupa penjualan aset, penaikan jabatan, kebebasan dari sisi keuangan kamu. Ada satu penawaran, tetapi penawaran ini membuat pihak lain tidak terima. Mudah-mudahan apa yang saya katakan berbanding terbalik terhadap diri kamu. Mudah-mudahan ya, Wak Geng. Oke, Wak Geng, cocok kau rasa? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu agar resonate dan tidak resonate. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.